Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Amelia dengan NIM 2114010077. Nah, bagaimana kabarnya semua? Apakah sehat? Semoga semuanya sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan sebuah video pembelajaran fikih. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ananda Ibu disimak ya dan ikuti secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, dengan pembacaan doa tadi, semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang kita pelajari sebelumnya yaitu yang pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, bagi Ananda Ibu yang belum memahaminya atau belum menonton video tersebut, alangkah baiknya menonton video tersebut dulu dan dilanjutkan untuk video berikut ini. Pembelajaran fikih semester ganjil mengenai kurban. Sebelum memasuki materi mengenai kurban, alangkah baiknya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, apa saja sih tujuan pembelajaran dari materi kurban ini? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan mengenai ketentuan kurban, baik itu pengertiannya, dasar hukumnya, dan ketentuan hewan kurban tersebut. Dan selanjutnya waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Dan yang kedua yaitu peserta didik mampu mempraktekkan tata cara penyembelihan hewan kurban, yang nantinya Ibu akan menjelaskan kepada Ananda bagaimana sih tata cara dari penyembelihan hewan kurban. Nah, kita langsung saja. Ibu bertanya dulu kepada Ananda semua, apa itu kurban? Kurban ini tidak asing lagi kan bagi kita semua, karena mungkin Anda Ibu sudah menyaksikannya di masjid-masjid terdekat pada saat Idul Adha. Nah, untuk memperdalam materi kita kali ini, Ibu langsung saja membahas pada poin yang pertama, yaitu pengertian dari kurban. Pengertian kurban. Kurban berasal dari kata qoriba yaqrobu kurbanan, yang artinya dekat. Maksud dekat ini yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan semua perintah-perintahnya. Nah, sedangkan menurut pengertian syariat bahwasanya kurban adalah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu dasar hukum kurban. Nah, kurban hukumnya yaitu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya. Kemudian hukum kurban bisa menjadi wajib jikalau dalam bentuk kurban itu janji atau nazar dari orang yang ingin berkurban. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kurban itu wajib bagi mereka yang sudah memenuhi atau sudah mencukupi finansialnya, dari segi finansial dan segala macamnya. Dasar hukum mengenai kurban terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. Nah, bagian Anda Ibu tolong disimak dan diikuti secara bersama-sama ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu ialah orang-orang yang terputus. Nah, dari ayat tersebut dapat menjelaskan bahwasanya Allah menyuruhkan kepada kita untuk menunaikan sholat dan berkurbanlah. Nah, itu Quran dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. Ketentuan hewan kurban. Jenis hewan kurban yang boleh digunakan yaitu dari golongan bahimatul al'am, yaitu hewan yang diternakkan yang diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, seperti unta, sapi atau kerbau, domba, kambing. Seekor kambing atau domba diperuntukkan atau digunakan untuk satu kurban, satu orang dalam berkurban. Selanjutnya, kalau sapi, kerbau, dan unta itu diperuntukkan bagi 7 orang dalam berkurban. Nah, selanjutnya, sedangkan hewan yang paling utama secara berurutan yaitu dari unta, sapi atau kerbau, domba, dan kambing. Nah, Ananda Ibu bisa melihatnya di gambar di atas ya, yaitu hewan-hewan yang dikurbankan. Ada kambing, ada unta, kemudian ada sapi dan domba. 4 hewan tersebut yang boleh dikurbankan. Kemudian ada pun syarat-syarat dari hewan kurban itu sendiri. Yang pertama yaitu cukup umur. Cukup umur ini yang pertama ada unta. Unta berumur 5 tahun masuk 6 tahun. Yang kedua sapi atau kerbau berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Kemudian yang ketiga ada kambing berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Yang keempat ada domba berumur 1 tahun masuk 2 tahun. Nah, itu dari segi cukup umur. Yang kedua, tidak cacat. Nah, tidak cacat ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, matanya tidak buta, sehat badannya, kakinya tidak pincang. Kemudian yang keempat, tidak kurus kering. Nah, selanjutnya yaitu waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Nah, waktu penyembelihan hewan kurban ini yang pertama pada saat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Nah, itulah waktu dimana kita boleh melaksanakan proses kurban, penyembelihan hewan kurban. Kemudian yang kedua pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yaitu sering disebut dengan hari tasyrik, yang dimana di hari itu dibolehkan untuk berkurban. Selanjutnya yaitu tempat penyelenggaraan atau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini, yaitu sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut. Nah, yang seperti yang kita ketahui ada juga yang di lapangan, ada di perkarangan masjid dan sebagainya. Nah, poin terakhir ini Ibu akan menjelaskan mengenai tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, yang pertama yaitu hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, yang kedua nih, penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan tersebut
tidak bergerak-gerak atau tidak meronta-ronta gitu, biar dia tenang gitu, tidak lari-lari dalam posisi ketika ingin disembelih. Kemudian yang ketiga yaitu penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Nah, dapat pula ditambah bacaan salawat Nabi Muhammad SAW. Para saksi pemotongan hewan kurban dapat turut membaca takbir Allahu Akbar. Nah, yang keempat yaitu penyembelih membaca doa kabul, yaitu doa supaya kurban diterima Allah dengan membaca doa Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal min. Nah, taqabbal itu sebutkan orang yang berkurban tersebut. Nah, seperti misalkan ibu nih ingin berkurban. Jadi nanti doanya Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal min rini gitu. Nah, demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan ya bagi anak-anak semua. Hewan apa yang bisa buat kurban? Ada sapi, kambing, domba, unta juga kerbau. Apa saja syarat hewan kurbannya? Badan sehat, tidak cacat, juga cukup umurnya. Nah, demikianlah materi yang ibu sampaikan. Semoga dari materi tadi dapat menambahkan ilmu dan wawasan bagi anda semua. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.